Bab 681. Orang lemah yang suka bermain. Di arena. Tatapan mata Shinichi Takagi langsung tertuju pada Sally sambil tersenyum senang. Pria ini memiliki keturunan darah Jepang. Tapi bentuk tubuh orang ini tidak terlalu mirip. Tinggi badannya sekitar 183 cm. Dia memiliki otot yang besar seperti akar yang menjalar. Meskipun bentuk tubuhnya tidak menarik, tapi auranya sangat mengerikan. Dia bahkan tidak bergerak serius untuk pertarungan sebelumnya. Tapi dia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Jadi apakah dia perlu takut dengan seorang wanita? Tatapan mata Shinichi membara. Meskipun dia sudah melatih tubuhnya hingga begitu besar, tapi dia tetap saja cabul. Sepertinya sifat ini sudah tertanam ke dalam tubuhnya. Jika Shinichi tidak bersenang-senang dengan wanita cantik dengan bentuk tubuh yang indah ini, bukankah dia akan menyia-nyiakan ciptaan Tuhan? Jika tidak, Min sama saja tidak menghormati wanita. Hihi, gadis cantik. Jika aku dengar dari nama bicara kamu, seharusnya kamu berasal dari negara Long. Sebenarnya aku memiliki kesan yang baik pada wanita negara Long. Bagaimana kalau kita minum bersama setelah pertarungan ini berakhir? Sinih berbicara sambil memperhatikan bentuk tubuh Sally yang indah. Kenapa? Kamu ingin mendekati aku? Sally mengangkat alis matanya dengan rasa menarik. Hal ini membuatnya terlihat lebih mempesona. Jika aku mengatakan kalau aku adalah wanita Raja Tianxia, apakah kamu masih berani mendekati aku? Sally tersenyum dengan licik sehingga membuat orang mempesona. Tapi lontaran kata yang dia katakan seperti tamparan dari pemandangan indah ini. Seketika aura di sana mulai tertekan. Raja Tianxia. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah saat mendengar ini. Percaya atau tidak? Tentu saja tidak. Shinichi sedikit tercengang. Lalu dia lanjut berbicara sambil tersenyum, gadis. Kamu benar-benar pandai bercanda. Jika kamu adalah wanita Raja Tianxia, maka aku adalah Raja Tianxia. Ekspresi wajah semua orang semakin berubah saat mendengar lontaran kata ini. Jerry pun langsung membentaknya, Shinichi diam. Jangan bercanda dengan hal seperti ini. Shinichi menggerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Hanya bercanda saja. Kenapa harus terlalu serius? Lagi pula Raja Tianxia tidak mungkin mendengar hal ini. Kalaupun Raja Tianxia tahu, dia tidak mungkin terbang dari negara Long kemari hanya untuk memberi pelajaran pada orang biasa hanya karena candaan seperti ini. Kalau begitu dia adalah orang yang sangat picik. Seiyan dan yang lainnya semakin merinding saat mendengar Shinichi mengatakan ini. Jantung mereka berdetang dengan sangat kencang. Karena mereka tahu apa yang dikatakan oleh Sally adalah sebuah kenyataan. Dia benar-benar wanita Raja Tianxia. Meskipun Raja Tianxia tidak mungkin datang ke Jepang hanya untuk candaan seperti ini saja. Tapi bagaimana kalau Raja Tianxia sekarang sedang berada di Jepang? Bagaimana kalau Raja Tianxia sedang berjalan kemari? Bagaimana jika kamu menggoda wanita Raja Tianxia yang sesungguhnya dengan menggunakan lelucon seperti ini? Maka keadaan ini akan berbeda. Raja Tianxia akan membunuh kamu seperti membunuh nyamuk. Ini adalah hal yang sangat ingin dilihat oleh Seiyan dan yang lainnya. Jadi tidak ada orang yang mengingatkannya dan hanya menunggu kematian Shinichi saja. Sally semakin tersenyum dengan aneh. Seketika semua orang pun tidak tahu apakah ini senyuman yang menggoda atau aneh. Sally hanya menghelakan nafas dan melihat Shinichi. Lalu dia berkata, berani sekali kamu. Aku pasti akan memberitahu Raja Tianxia apa yang baru saja kamu katakan. Kamu begitu mendalami akting kamu. Apakah kamu benar-benar mengira kalau kamu adalah wanita Raja Tianxia?
Shinichi pun tidak mau terlihat lemah. Jika wanita ini ingin berakting, maka dirinya akan menemaninya berakting. Lalu dia berkata, benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu pengaduan yang kamu malam ini. Dia masih menganggap dirinya sebagai Raja Tianxia dan menyadari ada suatu perasaan yang unik. Jadi dia pun tanpa sadar sudah membuka sebuah peran yang baru. Hal ini membuat semua orang semakin diam. Adegan ini akan semakin seru. Bahkan Jerry pun sudah tidak kuat lagi mendengarnya. Lalu menegurnya, hati-hati. Wanita ini mungkin saja adalah seorang pebela diri. Lelucon yang dilontarkan oleh anaknya tentang Raja Tianxia di arena pertarungan membuat hatinya sebagai orang tua berdebar. Dia pun terpaksa mematahkan omongannya. Bisa dibilang dia adalah orang yang sangat menantang. Anak muda zaman sekarang memiliki sifat yang keras dan suka mencoba melakukan hal yang berbahaya. Menantang Raja Tianxia adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Tentu saja, mereka pasti tidak berani menantang Raja Tianxia di depan mata. Mereka hanya berani menyebut nama Raja Tianxia dari kejauhan. Bisa dibilang dia adalah orang lemah yang suka bermain. Shinichi tidak hanai seperti itu saja. Mungkin dia akan langsung kencing di celana jika Raja Tianxia benar-benar datang. Haha, pebela diri. Cukup menarik. Shinichi tidak terkejut, melainkan tertawa saat mendengar kata Jerry yang mengatakan mungkin saja Sally adalah seorang pebela diri. Lalu berkata, aku dengar seorang pebela diri akan melatih otot dan tulang mereka. Lalu menguatkan kaki dan tangan. Yang terakhir baru melatih kekuatan dalam. Jadi kamu sudah melatih sampai ke tahap mana? Alam pemurnian adalah sebuah cabang aliran air di dunia pebela diri. Sebelum masuk ke alam pemurnian, pebela diri harus melatih otot dan tulang mereka hingga ke titik yang sangat kuat. Lalu mereka baru melatih tenaga dalam. Tenaga dalam sendiri terbagi menjadi 9 tingkatan. Kekuatan dalam adalah sebuah kekuatan yang keluar dari dalam otot dan tulang. Setelah kekuatan dalam dikeluarkan, barulah mereka sampai ke alam pemurnian. Ini adalah sebuah pelajaran wajib di seluruh dunia. Sebelum Raja Tianxia menaklukkan Liga Pembunuh Dewa, berbagai macam organisasi di dunia sedang menyelidiki pebela diri negara Long. Tentu saja mereka tahu dengan tingkat kekuatan mereka. Shinichi pernah belajar tinju di Thailand. Dia tentu saja memahami hal ini. Asalkan Sally bukan berada di alam pemurnian dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan dalamnya, maka Shinichi memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk mengalahkannya. Hal ini seperti sebuah bentuk dan tubuh. Kekuatan dalam termasuk bentuk yang bisa membunuh orang melakukan udara. Tapi sebelum ini kekuatan dalam hanya bisa berada dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu menambah kekuatan tubuh dan masih bergantung pada tubuh. Sedangkan tubuh yang dimasuk adalah kekuatan tulang serta otot tangan dan kaki. Jika hanya mengandalkan kekuatan otot tangan dan kaki, maka pebela diri tinju Thailand tidak akan takut dengan siapapun. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan dalam seperti pebela diri, tapi mereka bisa menguatkan kekuatan otot dan tulang mereka melalui latihan yang mereka jalankan hingga tidak kalah dengan pebela diri yang memiliki kekuatan dalam. Ini adalah alasan Shinichi tidak takut pada Sally. Bersambung.